Hai Sobat Cerdas, gimana kabarnya nih? Aku harap kabar kalian baik ya. Seperti pepatah pernah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi, yuk kita kenalan dulu. Aku Clarinta Gita Pradian dari Universitas Negeri Surabaya jurusan Teknik Informatika. Di sini aku bakal jadi moderator. Nah, di kesempatan Bagbos kali ini, aku udah ngundang satu narasumber keren dari FK Unair yang bakal menginspirasi kalian nih. Widih, siapa di sini yang cita-citanya di FK Unair? Oke, langsung saja kita sambut Kak Azhar. Halo semuanya, kenalin, namaku Hudiaka Vanilla Malika Azhar, biasanya dipanggil Azhar dari Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama kita. Apa sih yang bikin awal mula Kak Azhar tertarik sama FK Unair? Jadi awal mula yang buat aku tertarik sama FK Unair itu karena kita tahu kan kalau FK Unair ini terkenal akan kualitasnya. Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga ini berhasil menduduki peringkat kedua besar terbaik di Indonesia, dan Unair kembali mendapatkan pengakuan internasional. Nah, Universitas Airlangga atau biasa disebut dengan Unair ini meraih posisi 401 sampai 450 di peringkat dunia subjek kedokteran versi QS World by Subject 2022. Jadi itu alasan aku untuk memilih FK Unair. Oke, nah yang kedua nih ada pertanyaan, perjuangan apa aja sih yang udah dijalanin demi dapetin FK Unair? Waduh, ini kita merecall ya Kak Clarin ya jadinya. Yes, bener banget. Jadi perjuangan aku, ya yang namanya perjuangan itu tidak ada yang mudah ya. Pasti namanya perjuangan itu berat dan ada jatuh bangunnya nih. Jadi aku aktif ikut lomba, baik lomba internasional maupun nasional. Aku itu sering lomba ini nih, lomba karya tulis ilmiah. Kak Karin tahu kan LKTI? Iya pasti dong, karena kan kita setim. Iya, bener banget. Jadi aku sama Karin itu setim di lomba karya tulis ilmiah. Terus kita juga sering adain kayak kegiatan gitu ya Kak Karin, kayak media pembelajaran gitu-gitu kan. Iya bener banget. Nah teman-teman, menurut aku untuk lomba itu penting sih, karena selain kita untuk menambah pengalaman, kita juga bisa membangun teamwork yang bagus gitu. Kita nggak ngelihat hasilnya ya, karena untuk hasilnya kita serahin kepada yang di atas sebenarnya gitu. Terus juga selain aktif ikut lomba, juga diusahain untuk stabil nilai. Karena yang dilihat dari senam PTN itu kan nilai yang stabil ya Kak Karin ya. Selain nilai stabil tuh juga diusahakan untuk grafiknya naik. Nah begitu. Terus juga latihan soal nih. Kenapa sih kok harus latihan soal? Ya karena dengan latihan soal itu kita tahu sejauh mana sih potensi kita untuk memahami sebuah materi, sejauh mana sih kemampuan kita untuk bisa menganalisis, bisa mengamati, bisa menjawab kasus ya Kak Karin ya, kayak begitu. Terus juga belajar yang rajin ini pasti dan perlu sekali, tapi jangan terlalu sepaneng gitu loh. Kita tetap ada waktu buat me time, untuk merefreshingkan otak. Tapi kita juga tetap untuk merecall materi-materi yang sudah kita pelajari supaya nggak lupa. Terus jangan lupa nih, ini yang paling ampuh sih Kak Clarin. Mau tahu nggak apa? Ya apa tuh? Jadi berdoa teman-teman. Iya bener banget nih teman-teman. Nah karena kan kita udah berusaha nih dengan sungguh-sungguh dengan belajar yang rajin. Nah terus kita juga perlu mengimbangin dengan berdoa, karena usaha tanpa berdoa itu nothing. Dan begitu sebaliknya, berdoa tanpa usaha itu juga nggak bakal ada hasilnya. Lah gimana mau ada hasilnya orang kita nggak ngapa-ngapain, cuma berdoa doang. Kan begitu. Setelah itu, setelah adanya
berusaha dengan sungguh-sungguh, berdoa. Nah, untuk hasil kita serahkan kepada yang di atas, kepada Tuhan kita masing-masing. Begitu Kak Clarin. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Kenapa kebidanan? Kenapa bukan jurusan yang lain, Kak Azhar? Aduh, aku ini jadi inget deh quotes aku ya. Pada saat itu lagi masa-masa apa ya namanya, kayak down gitu loh, naik turun. Jadi aku nemuin quotes tuh kayak gini: gapailah pendidikan setinggi mungkin dan kembalilah kepada masyarakat untuk memberikan kebaikan. Itu bener-bener quotes yang menyerap ke aku. Dan alasan aku buat milih kebidanan itu, sebenarnya aku dari kecil itu pengen banget jadi dokter spesialis anak. Karena aku tahu kemampuanku, aku sadar diri. Akhirnya aku sempat oleng nih buat pindah jurusan ke matematika. Tapi bunda sama ayahku nggak ngerestuin. Maksudnya kurang apa ya, kurang sreg gitu loh Kak Clarin kalau aku masuk ke matematika. Kemudian aku juga konsultasi ke BK. Nah, teman-teman buat khususnya kelas 12 ya, kalian harus banget nih sering-sering konsultasi ke BK, karena itu akan membantu kalian banget untuk tanya-tanya ya soal kampus, soal beasiswa atau yang lain-lain. Itu saran aku beneran deh, kalian ke BK atau ke guru konseling kalian. Nah, terus akhirnya guru konselingku itu menyarankan aku untuk ke kesehatan. Nah, karena aku taunya kesehatan itu kayak kedokteran gitu ya Kak Karin, kedokteran, farmasi gitu kan. Iya, benar-benar. Aku nggak ada mikir buat ke kebidanan. Terus guru BK aku tuh langsung kayak nyaplos, coba deh Azhar ke kebidanan UNER gitu. Karena guru BK aku juga tahu kemampuan aku di sekolah. Dan aku juga suka banget menulis nih waktu di di SMA. Oleh karena itu aku kan ikut lomba LKTI itu kan, karena aku suka menulis dan ada bakat public speaking. Terus akhirnya aku ikut lomba ini nih, Matchspin FK UNER, dan alhamdulillahnya mendapatkan juara 2 public poster. Itu yang menambah keyakinan aku buat masuk ke kebidanan. Terus aku kan juga udah sholat istikharah nih Kak Clarin. Nah terus kayak aduh kok nggak ada jawaban nih dari sholat istikharahku. Waktu itu aku milihnya sholat istikharah tuh masih matematika ya teman-teman. Terus akhirnya bundaku habis sholat duhur, nggak tahu kenapa langsung tiba-tiba bilang, "Mbak, kamu nggak mau nyoba kebidanan?" Wah itu langsung kayak, wah jangan-jangan ini apa ya jawaban dari sholat istikharahku ya gitu. Terus akhirnya aku coba masukin di SNMPTN, jurusan pertama itu kebidanan UNER, dan alhamdulillahnya keterima. Terus alasan yang lain itu ya ini sih, menurut aku kan bidan itu pekerjaan yang mulia ya Kak Karin ya. Jadi kita nggak berbicara berapa nominalnya profesi bidan, karena kalau kita berbicara tentang nominal itu nggak akan pernah ada habisnya dan tidak ada kata cukup. Jadi kita sebagai Azhar, sebagai manusia lebih tepatnya, sudah sepatutnya untuk kita mempunyai rasa empati dan simpati dalam membantu sesama gitu sih. Widih, ini gila banget sih motivasi Kak Azhar buat daftar di kebidanan UNER. Nah, selanjutnya menurut Kak Azhar sendiri nih, pandangan UNER tuh gimana sih? Menurut aku UNER itu universitas impian sih. Karena ya kita tahu dari kecil aku tuh udah ngincer UNER banget, UNER getol lah istilahnya. Jadi menurut pandangan aku, UNER itu universitas untuk aku melanjutkan perjuangan, tentunya tempat mengembangkan bakat, skill, dan menoreh prestasi baik intern maupun nasional. Widih. Yang terakhir nih, pesan buat adik kelas yang sekarang kelas 12 yang siapa tahu nih mau masuk FK UNER juga. Oke, ya sedikit banyak tadi aku udah menyebutkan, udah mention ya. Yang pertama kita harus belajar yang rajin.
kalau bisa aktif organisasi atau ini lomba-lomba. LKTI itu pendukung banget menurut aku. Terus habis gitu, oh ya, berdoa. Ini paling ampuh, aku udah bilang tadi, berdoa itu penting banget. Restu orang tua nomor 1, karena tanpa ada restu orang tua juga kita nggak bisa apa-apa. Kemudian jangan lupa untuk minta doa ke guru, karena itu juga penting banget guys, ridhonya guru. Aku tuh kalau ketemu guru mesti salim terus minta doa ke guru, kayak Bu minta doanya ya, mau kesini gitu. Itu sih tips yang bisa aku kasih ke kalian. Oh ya, jangan lupa latihan soal buat SBMPTN, karena kita nggak tahu nih kedepannya kayak gimana, ya kan Kak Klarin? Iya, betul banget nih. Jadi kita harus menyiapkan kemungkinan yang terburuk. Kalian jangan layah-layah, apa ya bahasanya, layah-layah itu Santai-santai. nah, santai-santai. Jadi kita juga harus berjuang dari sekarang kalau mau hasilnya yang terbaik. Itu sih. Widih, keren banget gak sih perjuangannya Kak Azhar? Step by step yang udah dilakuin Kak Azhar buat dapet FK UNER juga emang berat banget ya guys ya. Tapi akhirnya bisa membuahkan hasil yang memuaskan nih. Gimana? Udah dicatat belum nih tips dan trik dari Kak Azhar buat dapet FK UNER? Aku doain ya buat adik-adik semua yang lagi berjuang buat dapetin PTN, semoga sukses dan lancar. Segitu dulu dari aku dan Kak Azhar. See you on the next Bug Boss, and bye-bye. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. Dan tunggu video kita selanjutnya.